Reza Gladys seolah sedang berada di atas angin atas permasalahannya dengan Nikita Mirzani. Dalam waktu dekat, laporan pidana dugaan pemerasan yang dibuat di Polda Metro Jaya akan memasuki pokok perkara dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Nikita Mirzani juga kabarnya sudah memutuskan untuk mencabut gugatan perdata terkait dugaan tindakan prestasi terhadapnya. Meski terkesan sedang berada di atas angin, nyatanya pihak Reza Gladys mengungkap hal yang terbilang mengejutkan di balik sengitnya perseteruan yang terjadi dengan Nikita Mirzani selama ini. Julianus Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys, mengatakan jika kliennya tetap mempertimbangkan perdamaian jika Nikita Mirzani mau meminta maaf. Yang pasti kan klien kami ini kan pelapor. Kalau kemudian biasanya secara normatif ya, yang orang yang dilaporkan itulah yang minta maaf dan harus diminta berdamai kalau yang dilaporkan masalah salah. Tapi saya yakin kalau Nikita Mirzani sebagai terdakwa saat ini yang dilaporkan dulunya oleh klien kami di Polda Metro Jaya meminta maaf, saya yakin dan kami akan mempertimbangkan itu karena dia menyatakan dari awal tidak menginginkan. Lebih lanjut, Julianus Sembiring menyiratkan Nikita Mirzani memang bukan pihak yang harus sepenuhnya bertanggung jawab atas kisruh yang bermula soal skincare overclaim yang ditujukan pada produk-produk milik Reza Gladys. Bahkan, Julianus Sembiring berpesan pada Nikita Mirzani untuk jangan menumbalkan dirinya terhadap permasalahan tersebut. Pihaknya pun mengajak seterunya itu untuk menjadi justice kolaborator agar sosok utama yang menjadi inti permasalahannya bisa bertanggung jawab. Lantas, apakah Nikita Mirzani mau melakukan hal tersebut? Dalam hal ini kami menyampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Pertama, jangan tumbalkan diri. Jadilah justice kolaborator. Artinya apa? Ringankan diri. Kedua, bersikap baiklah diri dalam persidangan. Ketiga, jangan melakukan perbuatan yang sama melalui akunmu yang sendiri. Karena apa? Karena dia didakwakan dengan pasal 7B ayat 2. Nah, itu tentang undang-undang ITE. Nah, kalau itu dia gunakan, sama saja melakukan perbuatan yang sama. Artinya kalau ketiga ini dilakukannya, ya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang peran hakim, hakim akan menilai. Kami mendengar dari pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani pada saat dibacakan dakwaan, terdakwa Nikita Mirzani mengatakan ada perbuatan orang lain di dalam dakwaan. Kan clear, nggak perlu tanya kami, nanti tidak wajib. Ya, pernyataan beliau kan seperti itu. Ada perbuatan orang lain dalam dakwaan. Ya sudah, kalau dia terdakwa Nikita Mirzani sadar terhadap itu, lakukan. Memang sesaat setelah mendengar pembacaan dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum, Nikita Mirzani sempat menyebut nama Doktif yang sebenarnya ditargetkan oleh Reza Gladys. Secara terpisah, Doktif juga sempat mengakui hal tersebut dan menduga dirinya menjadi target dari Reza Gladys karena memberi ulasan buruk pada produk-produknya. Hal itu kemudian dipertegas oleh pernyataan Julianus Sembiring yang menyebut jika menurut kliennya ada orang lain yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Banyak ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Sebenarnya salah satu yang Doktif semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG ini. Doktif pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Doktif akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktif? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya Apakah karena dokumen itu? Yang jelas kalau menurut dugaannya Doktif ya karena Doktif membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh.
busuk. Dan dokter bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Apa karena Kami harus tegaskan, pengaduan klien kami itu ada tanggal 1 Desember terhadap perawat. Laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024 terhadap 3. Dan terhadap pengaduan dan laporan ini terhadap 4 peristiwa hukum. Tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, dan tanggal 14 Oktober. Tanggal 27, tanggal 13, 9, 14, dan tanggal 27 November. Saya ulangi ya, 27 Oktober, 13, 14, dan 27 November. Terhadap 4 peristiwa. Kemudian dalam surat dakwaan ditambah peristiwa. Artinya kami sendiri saja sudah meyakinkan ya dalam keterangan klien kami bahwa tidak harus dua tersangka tadi. Ditambah lagi dalam surat dakwaan. Nah ini kan sudah jelas. Silakan masyarakat membuka ya surat dakwaan itu melalui Google, ketik SIPP PN Taksel, kemudian ketik di pencarian nama Nikita Mirzani. Ketahuan apa? Baca. Orang bodoh sekalipun akan melihat siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, dan siapa yang turut serta melakukan. Yang kemudian menarik untuk dibahas adalah apakah Nikita mau meminta maaf dan berada di kubu Reza Gladys untuk mengungkap siapa sosok utama yang harus bertanggung jawab. Klien kami menyampaikan, gunakan hak dari terdakwa Nikita Mirzani, jangan mau menjadi tumpal, karena ia yakin dan percaya bahwa perbuatan dugaan tindak pidana ini terdakwa Nikita Mirzani bukan sebagai penanggung jawab utama. Ada reviewer saat itu atas nama akun Dokter, kemudian diikuti oleh reviewer yang lain, salah satunya adalah terdakwa Nikita Mirzani yang menuduhkan sesuatu kepadanya dengan narasi overclaim. Itu adalah kejahatan konstitusi. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang bisa dan berwenang, berkompetensi untuk menyatakan itu adalah Badan POM sebagaimana Perpres nomor 80 tahun 2017. Di sisi lain, dalam beberapa kesempatan, Nikita Mirzani justru menyiratkan adanya dendam yang teramat dalam pada sosok Reza Gladys yang sudah membuat hidupnya menderita lantaran harus mendekam di balik jeruji polisi. Bahkan, Niki juga sempat melontarkan ancaman jika dirinya ingin Reza Gladys juga ikut merasakan penderitaan yang dialaminya di penjara. Lalu, apakah Nikita Mirzani akan melunakkan dan merespon positif peluang damai yang disampaikan pihak Reza Gladys? Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menyerahin orang yang laporin aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Tadi kan Niki juga pengen saya sampaikan ya bahwa klien kami itu dari awal sejak Maret 2025 selalu menyampaikan kepada kami bahwa klien kami itu tidak ada lagi memiliki dendam terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Sambil menunggu bagaimana respon pihak Nikita Mirzani terhadap peluang damai yang ada, sidang kasus pidananya sendiri akan memasuki fase krusial. Setelah majelis hakim membacakan putusan sela, kemungkinan besar sidang berikutnya akan mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dari sisi Nikita, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukumnya sudah berstrategi dengan melepas gugatan Wan Prestasi agar bisa fokus melakukan pembelaan terhadap kliennya di sidang pidana. Sementara itu, pihak Reza Gladys pun sudah siap memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi pelapor jika diminta majelis Saya hakim. sampaikan aja, dan dia berharap memang harus ada skala prioritas, dan skala prioritas kita adalah ke perkara soal skala prioritas. Jadi gini, perkara pidana dan perdata ada dua hal yang berbeda. Perkara perdata itu terkait dengan kebenaran formil, di mana hakimnya bersifat pasif. Perkara pidana kebenaran material di mana hakimnya bersifat aktif, dan di sini banyak saksi yang akan diperiksa. Setelah saya mempelajari, ada berkas yang cukup tinggi dan banyak saksi. Kita perlu konsentrasi dan kita fokus kepada sini karena apa? Yang pidana ini terkait dengan adanya individu yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sedangkan terkait dengan perdata itu terkait dengan harta benda. Jadi hal yang berbeda, maka kita prioritas kepada pribadinya
yang perlu kita lakukan konsentrasi untuk melakukan Dan memang pembelaan. dalam persidangan pidana, klien kami ini kan sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut umum. Itu ya harus ya saya sampaikan ya. Kemudian setelah putusan celah akan lanjut ya dalam pembuktian, saksi ya. Tapi yang pertama adalah klien kami akan dipanggil sebagai saksi korban ya untuk memberikan keterangan terhadap apa yang dilaporkan dan terhadap apa yang dia ketahui, termasuk secara khusus adalah terhadap apa yang dia berikan keterangan dalam proses penyidikan dan penyidikan. Kalau klien kami tidak perlu persiapan ya, karena apa yang dia akan sampaikan dalam persidangan nanti memang fakta kejadian yang sebenarnya, peristiwa hukum yang sebenarnya. Dan kalaupun sekarang kita pertanyakan kepada beliau pada saat sedang tidur, dia ingat gitu. Kenapa? Karena memang dia sedang yang mengalami kejadian itu. Iya, dia langsung mengalami. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan, dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan dan cukup terengang, lucu, kebanyakan bohongnya tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan.